Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Salam damai sejahtera kepada kita sekalian. Salam jumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Saudara-saudari, semoga saya menjumpai Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini kembali kita diundang untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan semoga firman Tuhan hari ini meneguhkan iman kita, agar kita semakin melihat kedalaman hidup kita, agar kita semakin terbuka kepada kehendak dan rahmat Allah di dalam hidup kita. Hari ini kita bersama-sama merenungkan Injil Matius bab 7 ayat 1 sampai 5. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi, supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari santapan jiwaku yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Matius yang kita dengar hari ini, kita diingatkan melalui sapaan Yesus untuk kembali melihat bagaimana perjalanan kehidupan kita. Sejauh mana kehidupan kita telah menjadi suatu kebahagiaan, suatu berkat bagi sesama, dan sejauh mana kita mampu untuk melihat kehidupan kita menjadi lebih baik dari kehidupan-kehidupan yang telah kita lalui. Dalam Injil hari ini ada beberapa poin yang ingin kita renungkan. Yang pertama, Yesus mengajak kita untuk berpikiran positif, baik tentang diri kita sendiri maupun tentang orang lain. Janganlah menghakimi, supaya kalian tidak dihakimi. Banyak orang sering mengkambing hitamkan orang lain. Kadang sering dengan mudah menyalahkan orang lain, tanpa pernah melihat bagaimana kehidupannya sendiri. Yesus hari ini mengingatkan kita bagaimana kita mampu untuk berpikiran positif tentang hidup ini. Bahwa setiap orang mempunyai keunggulan, kelebihan, bahkan kekurangan. Demikian pun dalam hidup kita. Kita mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan kelebihan dan kekurangan itu harus menjadi satu sarana,
sarana untuk bagaimana kita mampu melihat diri kita sendiri dan mampu untuk membuat diri kita sendiri berkembang dan bertumbuh. Dengan demikian, ketika kita bertumbuh dan berkembang dalam satu proses iman yang baik, dalam satu koridor kehidupan pribadi kita yang lebih baik, maka kita mampu untuk membuat orang lain menjadi lebih baik oleh karena kehidupan kita. Yang kedua, Yesus mengingatkan atau mengajak kita untuk mengintrospeksi diri kita. Sebelum kita melihat kesalahan orang lain, sebelum kita mengkambing hitamkan, menyalahkan atau menghakimi orang lain, kita diundang untuk mengintrospeksi diri kita. Apakah kita lebih baik dari orang lain? Apakah kita lebih benar dari orang lain? Apakah kita menjadi seorang yang lebih daripada orang lain? Ataukah sebaliknya, bahkan kita lebih buruk dari orang lain? Mengintrospeksi diri berarti untuk mampu melihat bagaimana kehidupan kita, bagaimana pola pikir kita, bagaimana cara atau perbuatan-perbuatan hidup kita. Apakah hidup kita menyenangkan orang lain, atau sebaliknya, kehadiran kita menyakiti orang lain. Yang ketiga, Yesus juga mengingatkan kita hari ini bahwa setiap perjalanan hidup ini pasti ada kejatuhan. Kejatuhan sering berdampak kepada dosa. Dan Yesus mengingatkan kita bahwa ketika kita mampu berjalan bersama Allah, ketika kita mampu bangkit dari kejatuhan dan menatap bahwa kekuatan ilahi Allah akan mampu membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik, maka kita akan mampu pula untuk menemukan setiap kehidupan atau cara hidup Allah yang memampukan kita untuk menghidupi cara hidup itu atau teladan hidup Allah dalam kehidupan kita. Yesus telah menunjukkan kepada kita bagaimana cara hidup yang benar. Maka sebagai murid Tuhan, kita pun mampu kalau kita benar-benar belajar, kita benar-benar mau mentaatinya, kita mau benar-benar tinggal bersamanya di dalam kehidupan iman kita, sehingga di dalam proses pertumbuhan hidup ini, baik dalam pertumbuhan jiwa, raga, pertumbuhan iman kita, maka hidup kita selalu dituntun dan dibimbing oleh kekuatan ilahi Allah yang akan mempersatukan kita di dalam suatu kebahagiaan ilahi itu. Semoga kasih karunia Allah akan senantiasa selalu membuka hati pikiran kita untuk berpikiran positif tentang kehidupan ini, agar segala sesuatu dan tindakan hidup kita hanya didasarkan kepada perilaku-perilaku positif yang membangun. Semoga Tuhan akan selalu memberkati kita.